takut terbesar ayah tuh apa sih sebagai orang tua? Dari sifat-sifat orang tua itu kadang ada yang nurun ke anak. Yang pertama apanya gitu kan, Iya, beda-beda. yang kedua apanya, yang ketiga beda-beda. Benar. Kalau di pepatah Arab itu ada su'ul khuluqi yu'di, perangai buruk itu menular. Oh iya benar. Sifat jelek itu Sifat lebih jelek itu mudah menular. lebih mudah menular. Kalau yang baik itu harus diajarkan, kalau yang jelek itu nggak diajarin juga menular. Ketika kalian ingat bundanya ngeselin, kalian juga ingat bahwa nggak ada yang lebih cinta sama gue selain emak gue. Kalau dari perspektif ayah nih yang punya anak laki remaja, ya kan, kemudian punya anak perempuan yang menjelang balik, ya kan, karena sekarang kan kayaknya tuh umur 11-12 tuh udah ada yang menstruasi sih, beda kayak dulu ya. Sekarang tuh kayak haidnya tuh kayak lebih early gitu, kayak kita harus preparation kan buat Kalfa juga sebelum balik. Nah, dan sebelum itu Bunda mau nanya adalah menurut ayah, hal apa sih dari anak kita nih yang paling sering kita syukuri tapi jarang kita ucapkan? Sering kita syukuri. Sebenarnya kita tuh kita grateful banget, kita tuh sebenarnya happy banget sama dia, cuman kita kayak malu gitu buat ngomongin kayak kalau ngomong ke anaknya, iya ngomong ke anaknya kayak gitu deh. Apa? Dari mulai Ijaz dulu. Tiap anak beda-beda sih biasanya ya. Ijaz, Kafa, Maria, Alubna kan belum ngerti, masih baby. Pasti yang apa namanya, yang pertama mungkin lebih mudah diarahkan ya. Mudah untuk diatur, diarahkan. Jarang minta gitu ya. Gitu sih. Itu yang pernah minta. Hampir nggak pernah minta, bener. Ijaz itu hampir nggak pernah minta. Tapi itu sama ayah nggak pernah diungkapkan. Pernah nggak ungkapin ke Ijaz, ke Kafa atau Maria? Gimana maksudnya? Ya kayak ungkapin. Gimana ya ngomongin ya? Gini kali. Makasih ya, jadi anak yang nggak pernah minta jajan. Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah ya. diungkapkan. Dari Ijaz, Kafa, Maria. Kalau Kafa mungkin ya lebih rajin dia ya. Ya rajin. Tekun ya. Tekun. Ya. Lebih tekun. Maria periang. Cheerful Maria. Tapi dia super sensitive. Dan itu juga kan sebenarnya apa ya, kelebihan dan ya cukup apa ya, cukup banyak menghibur. Iya, Maria tuh badut di keluarga kita. Dia tuh badut banget karena dia tuh bisa bikin suasana tuh hidup dengan celetukan dia yang julid gitu kan. Jadi Masya Allah sih, kita punya anak 4 tapi beda-beda sifat. Mungkin ya karena usianya juga sudah remaja ya, sudah dewasa lah ya. Dewasa ya. Lebih banyak diskusi sih, lebih kayak teman ngobrol mungkin. Iya, lebih teman ngobrol aja sekarang. Yang apa ya, tadi yang bisa disyukuri gitu ya. Nah, kalau aku apa ya, yang aku syukurin dari Ijaz, Kafa, Maria sebenarnya kurang lebih sama sih. Kita punya anak 4. Karena yang satu masih baby ya, Lubna, jadi belum bisa bunda dan ayah nilai karena masih baby gitu kan. Yang aku syukuri itu 3 anak itu, Ijaz, Kafa, Maria itu nggak banyak minta, terus dikasih apapun yang kita bawain itu dia selalu happy. Bahkan Maria itu lucunya aku oleh baru kemarin udah nggak jauh, kita yang dari Bandung, ingat gak? Udah oleh apa? Bawa tahu sama tempe tahu gitu. Tapi dia tuh yang asik kayak gitu ya, asik. Ya tadi sih aku syukuri dia tuh tadi nggak banyak minta, apapun yang kita kasih dia mereka nerima rata-rata ya, dan mereka tipikal anak yang penurut dan taat. Antara mungkin takut kali emaknya yang galak kali. Jadi itu sih rata-rata mereka yang aku syukuri, at least minimal di usia anak-anak, di usia tawanan perang itu, di usia 7-14 tahun itu aku nggak punya apa ya istilahnya, ya banyak hal yang lebih aku syukuri lah ya. Kalau hal-hal yang beratnya banyak gitu, cuman aku kayaknya kalau dibilang mungkin hal berat mendidik mereka tuh beratnya cuman satu lah,
Cuma 1%, 99%-nya mudah semua insya Allah. Karena mindsetnya begitu aja sih ya. Dibawa enjoy, dibawa happy lah kalau ada di kanan. Ya, balik lagi tadi yang kusyukuri itu. Terus yang kedua, Bunda mau nanya sama ayah adalah takut terbesar ayah tuh apa sih sebagai orang tua? Ketakutan Terbesar ayah sebagai orang tua terhadap Ijaz Kapa Maria dan Lubna. terhadap anak ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan anak itu ada sebagai rezeki. Anak ada beberapa peran gitu ya anak. Sebagai rezeki, sebagai fitnah, sebagai musuh bahkan. Dan yang ditakutkan itu ya ketika kondisi di mana anak kita itu sebagai musuh, atau mungkin maksudnya ketika anak melakukan hal yang kita benci, anak melakukan hal yang kita takutkan gitu. Gitu sih. Itu yang takut anak jadi musuh gitu. Iya. Kalau Bunda, ketakutan terbesar Bunda adalah banyak sih sebenarnya ketakutannya ya. Tapi yang paling besar apa ya? Ketakutan terbesar Bunda adalah Bunda takut ketika Bunda Maya udah nggak ada, terus mereka nggak bisa responsibility tentang hubungan mereka sama Allah sih. Itu sih ketakutan terbesar aku. Kalau sekarang kan masih ada kita yang ngingetin, tapi kalau kita udah nggak ada ketakutan itu. Tapi ya itu normal lah. Makanya kan masih bisa diikhtiarkan selagi kita masih hidup. Itu sih kalau yang Bunda agak little bit worry itu sih ya. Terus kebiasaan apa dari kita yang diam-diam ingin anak kita tiru? Kebiasaan kita yang diam-diam yang agak ayah lumayan narsis dikit ya. Mudah-mudahan anak gue nurunin nih sifat gue yang ini gitu kan. Walaupun gak semuanya gitu kan. Apa yang kira-kira pengen Ijaz Kapa Maria Lubna itu tiru dari ayah? Apa ya? Ya mungkin ya semua kebaikan yang kita punya ya gitu. Apalagi mengingat sangat sedikit yang kita punya kebaikan kita gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sebisa mungkin ya yang sedikit itulah naon dah. Kan pengennya lebih dari itu. Iya, pengennya. Walaupun kadang anak-anak beda ya. Jadi dari sifat-sifat orang tua itu kadang ada yang nurun ke anak, yang pertama apanya gitu kan. Iya, beda-beda. Yang kedua apanya, yang ketiga beda-beda. Benar-benar. Ada yang rajinnya nurun ke sini, ada yang supelnya ke anak yang lainnya gitu. Pengennya mah rajinnya, rapihnya tuh kayak ayah, tertibnya kayak ayah. Terus mungkin ya. Terus pengen nekatnya kayak Bunda gitu. Supelnya kayak Bunda, pengennya nekatnya kayak Bunda. Tapi kalau Bunda kan it's super random gitu ya. Kalau ayah kan rapi, tertata. Jadi gimana caranya supaya rapi, tertata, tapi nekat juga gitu. Nekatnya terukur lah gitu kan. Kalau Bunda kan kadang-kadang rada-rada nggak terukur gitu kan, nekatnya gaspol aja gitu. Dan memang penting sih itu, kalau di pepatah Arab itu ada su'ul khuluqi yu'di. Perangai buruk itu menular. Oh iya benar. Sifat jelek itu lebih mudah menular. Lebih mulai menular. Kalau yang baik itu harus diajarkan. Kalau yang jelek itu nggak diajarin juga nular. Terus pertanyaan next question gimana ya? Oke, aku mau nanya lagi. Versi orang tua seperti apa sih yang ingin anak kita ingat 20 tahun lagi? Jadi gimana pengen kita diingat oleh sama anak 20 tahun ke depan? Apa ya? Seperti ayah mengingat orang tua ayah itu sih. Bunda apa ya? Bunda pengen Ijaz Kapa Maria Lubna mengingat Bunda adalah orang tua kalian yang walaupun Bunda ini bawel, ngeselin, tukang maksanya bawelin, pokoknya
ngeselin abis lah, till the moon and sky, sekeboan ngeselinnya. Tapi pengen kalian itu mengingat Bunda bahwa aku mencintai kalian so much, melebihi apa yang bisa Bunda berikan gitu. Jadi ketika kalian ingat Bundanya ngeselin, kalian juga ingat bahwa gak ada yang lebih cinta sama gue selain emak gue. Pokoknya kalau ada orang yang bilang aku cinta sama kamu, gak ada. Yang paling cinta sama gue adalah emak gue dan bapak gue. Cinta itu pol-polan. Aku pengennya kayak gitu. Jadi ya itulah, walaupun Bunda sudah gak ada atau yang gak ada, tetap ingat bahwa kita mungkin secara fisik gak ada, tapi cinta kita abadi. Azik, cinta kita abadi. Jadi supaya jadi spirit buat kalian ya. Spirit buat Ijaz Kapa Maria dan Lubna. Itu sih yang pengen diingat dari kalian. Kalian ingat Bunda adalah, oh Bunda adalah orang yang paling mencintai aku. Apa adanya ya gitu. Kemudian Bunda nanya lagi, hal apa dari masa kecil kita yang tidak ingin terulang pada anak? Banyak ya. Apa ya? Apa aja. Ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hal apa dari masa kecil kita yang tidak ingin? Kebodohan ya. Kekonyolan. Apa itu yang spesifik atau kebodohannya apa? Kekonyolannya apa? Apa ya? Ya kalau ketika sekolah mungkin kurang serius belajar. Oh ya itu benar. Banyak main. Kurang taat sama guru. Banyak banget ya jeleknya. Kalau aku apa ya? Hal apa yang dari masa kecil aku yang tidak ingin terulang pada anak-anak aku adalah fatherless. Ya aku nggak mau. Pokoknya aku fatherless. Bapakku ada, tapi nggak pernah hadir. Dan itu menyakitkan sangat. Sampai aku butuh waktu kurang lebih 15 tahun untuk bisa menerima dan rilis kenyataan bahwa yes, aku fatherless, it's okay tapi gitu kan. Dan itu yang aku nggak mau terulang di anak aku. Makanya kenapa mungkin aku bilang aku sama ayah kan gitu kan. Ya intinya mah aku bersyukur gitu ya. Aku ketemu sama ayah tuh sebagai seorang suami yang walaupun tidak bicara tapi dia paham gitu. Jadi I'm so very grateful gitu. Ayah tuh dekat banget sama Ijaz Kapa Maria gitu. Bahkan lebih dekat ayah daripada Bunda gitu kan. Bahkan bisa dibilang, dan aku sama sekali nggak cemburu ketika Ijaz Kapa Maria Lubna itu lebih dekat sama ayah, karena that's what I want. Itu yang aku inginkan. Anak-anak aku tuh supaya deket sama bapaknya. Mau cewek mau cowok. Itu sih kalau aku mah. Tapi menarik tadi kalau kita ngebahas soal fatherless ya. Nah, ini kita lihat banyak sekali dampak buruk sekarang gitu karena anak fatherless. Bener banget. Karena banyak orang tua tuh ngerasa cukup dengan memberikan makan, minum, sandang, pangan, papan, dan pendidikan, maka cukup gitu untuk mereka. Padahal sebenarnya kebutuhan anak tuh more than that, lebih daripada itu. Atau bahkan sebenarnya nggak butuh itu banget gitu. Makanya fatherless itu kan ada, kalau dulu kan ya aku tuh kan fatherlessnya karena bapak aku pergi gitu ya. Tapi sekarang kan banyak justru ada sebenarnya gitu kan. Cuman secara physically mereka ada, tapi secara perhatian dan secara tidak hadir, dan tidak hadir itu bukan ada di rumah. Iya. Kadang ada di rumah tetapi dia tidak merasakan kehadirannya. Iya, jadi ada di rumah tapi sibuk main HP, di rumah pun kadang membawa beban-beban pekerjaan. Dan kehadiran itu kan sebetulnya tidak mesti ada dekat. Iya. Gitu ya. Yang jauh pun bisa hadir. Bisa hadir. Seperti Nabi Ibrahim sama Ismail, betul nggak? Anak terus mengingat. Terus bagaimana nasihat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kan mengunjungi tidak selalu every single time ada buat Nabi Ismail ya. Tapi nasihat beliau itu yang nempel bahkan sampai membuat menjadi Ismail itu anak yang luar biasa solehnya dan bahkan menjadi nabi gitu ya. Dari bayi sudah ditinggal. Dari bayi udah tinggal. Itu kurang fatherless apa kalau pakai alasan fatherless ya? Gitu. Tapi datang langsung mau disembelih. Sebelum disembelih dulu suruh ceraiin istrinya dulu. Kan tiba-tiba datang suruh ceraiin istri dulu gitu kan.
terus habis ceritain mau disembelih lagi kan. Jadi Dan ternyata momen apa namanya, momen kebersamaannya tuh ketika membangun Ka'bah. betul, Allah itu kayak preparationnya itu kayak bayar tuntas lunasnya itu ketika membangun Ka'bah, dan itu benar-benar luar biasa. Dan dari kisah makanya kalau aku sebagai istri, aku selalu misalkan, kok gue kayak capek sendiri yang ngurus anak, kok gue kayak gue punya laki tapi kayak nggak punya laki gitu. Banyak kan sekarang kan para istri begitu terus ya, jadi suka, ini hampir 100% curhatan ke aku begitu gitu. Dan aku juga pernah ada di level itu dulu gitu ya, sebelum aku paham ilmunya. Jadi benar-benar, dan makanya di sini sirah itu penting banget, karena dari sirah juga sirah itu benar-benar kayak apa ya, ngecas gitu. Jadi itu sih banyak sekarang fatherless, karena banyak yang para kita tuh ya ngerasa gak apa-apa deh gue gagal jadi suami, atau gak apa-apa gue gagal jadi istri, yang penting gue nggak gagal jadi ibu, atau gue nggak gagal jadi bapak. Padahal ya ketika lo gagal di step pertama, otomatis lo bakal gagal di step selanjutnya sih gitu kan. Makanya dan semua kisah itu sudah komplit sih aku bilang. Jadi kalau bilang cewek itu, kalau kita misalkan kok apa-apa gue kayak sendiri ya, gue ngerasa sendiri ya, sebenarnya sih nggak usah dibikin dramatisir sih, karena memang 400 surga itu juga kan mereka independent woman semua ya. Maryam menghadapi kehamilan sendiri, Siti Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim di padang tandus dengan baby kecil yang masih merah sendiri, nyari air sofa marwah gitu kan 7 kali. Dia nggak mungkin kalau dia nggak independen. Kemudian Siti Khadijah kurang independen apa gitu kan, dia pengusaha besar, harta kekayaan luar biasa, udah menikah pun hartanya itu diberikan untuk dakwah, betul-betul. Jadi kurang independen apa sih? Mendukung support suami banget, ditinggal Rasul berjihad, ditinggal Rasul ini, beliau tetap support, bahkan sampai terakhir kan, nih kalau bisa tulang belulang aku, ya kan, yang ya. Saking tulang belulang ini asal bisa dipakai gitu untuk perjuangan dakwah, dia mau pakai itu. Jadi kan benar, sebenarnya memang cewek itu memang harus independen gitu. Jadi buat apa sih kita ngeluh, kok gue punya laki kayak nggak punya laki? Ya sebenarnya kalau kita mau bawa respon positif mah, ya emang begitu sih yang diajarin gitu. Mau ada laki nggak ada laki, lo harus tetap survive, lo harus tetap kuat gitu kan. Dan nggak usah ngerasa kayak gue kok nggak punya laki, nggak usah ngerasa gitu. Karena ya semua juga sebenarnya di sirah itu juga ngasih gambaran bahwa seorang muslimah itu memang harus independen dan tahu menempatkan dirilah gitu. Cuman kadang beda konteks independen dulu dengan sekarang. Oh iya, iyalah, independen dulu kan basicnya dalil. Itu kan independen independen mandiri dan siap untuk berkontribusi kepada suami, kepada agama. Benar. Kalau sekarang kebanyakan perempuan yang independen, perempuan yang ya mandiri dan cenderung jadi kayak gak butuh laki. Diatur, iya. Jadi gak butuh laki dan gak mau diatur sama laki. Jadi arti mengatur, bahkan mengatur. Jadi arti independen sekarang itu dikonotasikan bahwa gue gak butuh laki-laki, gue bisa hidup tanpa laki-laki. Dan kalaupun gue punya laki, gue gak bisa diatur sama laki gue. Karena gue udah punya financial freedom sendiri gitu, kayak udah punya secure sendiri gitu ya. Jadi ya serah lo deh, lo mau ada apa enggak, udah amat, nggak urus gitu kan. Gue tetap bisa sendiri. Jadi konsepnya jadi kayak apa ya, lebih pada ego yang gerak. Kalau dulu kan nggak gitu. Dulu kan egonya malah melebihi laki-laki. Oh iya, melebihi laki-laki, benar. Kenapa sayang kamu curhat ya? Kan aku itu masa lalu aku ya. Enggak, maksudnya kan banyak yang mengalami seperti itu. Iya banyak. Karena aku juga aku kan pernah ada aku penyintas feminis. Aku penyintas pernah ada di posisi yang I'm so proud being independent woman. Jadi konotasi independen itu emang salah. Karena apa ya? Karena nggak dilihat dari kacamata iman. Beda sama Siti Hajar, kemudian Maryam, kemudian Siti Khadijah, Siti Fatimah, itu kan beliau melihat independen dalam kacamata iman. Itu kalau kagak pakai kacamata, bayangin aja itu gimana Siti Khadijah ditinggalin di padang tandus, guys, abis lahiran, bayi masih merah, ya kan? Kalau nggak pakai kacamata iman, wah, saya aja nggak ngebayangin kalau saya jadi Siti Khadijah, Siti Hajar gitu kan, bisa ngomong-ngomong, kamu ya suami tidak bertanggung jawab lah, ya karena dia pakai kacamata iman dan dia yakin apa yang suaminya
lakukan itu atas dasar perintah Allah, dan dia yakin bahwa surga dia adalah surga dia adalah suaminya gitu. Jadi udah samina watona aja. Even ya kalaupun gue harus mati di perang tandus ini, ya wes itu adalah takdir terbaik yang sudah lu tentukan untuk gue gitu kan. Tapi dengan kacamata iman. Tapi kan nggak yang serta merta pasrah kan Siti Hajar. Buktinya dia ikhtiar. Sofa Marwah 7 kali bolak-balik, itu jaraknya kan setengah kilo, 7 kali 5, 3,5 kilo dari lari kecil dengan kondisi haus, dan larinya juga kan nggak pasti ada airnya, jadi dia berikhtiar yang belum pasti gitu, tapi dia tetap ikhtiar. Itu kan berarti konsep yang ingin diajarkan kepada kita para perempuan. Banyak banget sih dari Siti Hajar aja kita udah banyak banget ambil pelajaran, mulai dari independennya, mulai dari melihat segala sesuatu itu takdir itu dari kacamata iman, tentang ketaatan, itu udah situ ya. Kemudian next question. Apakah kita lebih sering menuntut atau membersamai? Ayah merasanya membersamai sih. Ayah membersamai. Ya, aku akan mengakui ayah memang banyak membersamai ya. Kalau aku ini aku 50-50 ya. Aku 50-50 ya. Ada membersamainya, 50% aku menuntut. Jadi memang di dalam konsep keluarga kita mungkin aku lebih kayak bad cops-nya kali. Dan good cops adalah ayah. Dan sometimes memang tuntutan itu penting juga sih. Iya, betul. Kalau kita hidup tanpa tuntutan itu ya kayak nggak hidup. Iya benar. Jadi terlalu aku itu sebenarnya menuntut dalam hal disiplin aja sih. Aku lebih pada disiplin. Dan memang bukan berarti ayah itu tidak mengajarkan disiplin ya. Ayah mengajarkan disiplin. Tapi memang konsepnya di sini kan seperti dengan cara yang berbeda gitu. Ayah menyentuh anak-anak, mengajari tentang disiplin itu dengan cara yang berbeda. Kalau aku ya memang lah pastilah dengan gaya mak-mak zaman now gitu kan. Tuntutannya ya sebenarnya juga aku nggak nuntut banyak, aku nggak pernah nuntut kamu harus nilai bagus, nggak pernah. Aku bahkan sama sekali nggak pernah nuntut itu ya yang ya. Aku lebih pada harus disiplin, harus komitmen, harus jujur, lebih pada karakter sih kalau aku mah. Lebih mandiri kalau aku mah, lebih itu. Tuntutannya sih sekedar itu sih, nggak pernah yang kamu harus bagus ya nilainya, nggak, aku nggak kesana sama sekali. Terus nilai hidup apa yang ingin tetap anak kita pegang meskipun dunia berubah? Komitmen sih ya, komitmen dalam keyakinan, memegang teguh iman. Ya, iman, betul. Itu sih, dan itu sih benar. Itu yang sulit memang kan hari ini. Iya, bahkan kan menggenggam bara api. Yeah. Berarti ya yang ingin kita tetap anak kita pegang, yang pengen dipegang sama Ijaz Kaffa Maria Lubna, meskipun dunia sudah berubah, walaupun kalian nanti sudah jadi kakek nenek punya cucu nanti, adalah tetap pegang kuat iman sekuat-kuatnya ya. Itu sih kalau dari bunda sama ayah ya. Kemudian saat anak gagal, apa respon pertama kita? Maksudnya, apa respon pertama ayah? Marah atau merangkul? Saat gagal nggak pernah marah sih. Nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah. Dia baik banget. Dia bapak favorit. Aku, ibu kandung seperti ibu tiri. Cuman ya itu mungkin di sisi negatifnya tadi kurang menuntut tuntutan. Itu jadi anak juga jadi kurang ya kurang tuntutan, kurang paksaan. Ya kalau tapi aku juga nggak pernah berusaha itu ya kurang maksimal gitu. Kalau aku nih saat anak gagal, apa respon pertama aku? Marah atau merangkul? Kalau aku nggak marah juga nggak ngerangkul, aku santai sih. Kalau gagal ya udahlah ya, santai aja. Santai ya aku ya, nggak ada yang kenapa gagal, nggak sih. Karena buat nilai apa aku nggak, lebih pada misalkan kalau ketika dia melakukan sesuatu, misalkan apa dari nilai atau apa, atau dari hafalan atau apa, aku sih nggak, aku lebih pada santai aja wes lah. Ya kalau gagal ya udah lah ya, tinggal coba lagi, so what gitu loh gitu. Aku
Pokoknya buat aku mah, aku akan tegas dan keras pada hal yang prinsipil. Tapi pada karakter watak. Kalau dia berbohong, nah udah pasti aku tuh sendal melayang, kompor gas melayang, ya kan? Gas 3 kilo melayang. Tapi kalau udah soal karakter, itulah komitmen ya, kejujuran itu aku udah nggak bisa compromise. Next, apakah kita mendidik dengan cinta atau dengan rasa takut? Dua-duanya ada sih. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Karena kadang-kadang penting loh menimbulkan rasa takut sama anak, ya kan? Jangan anak penting sih, anak harus tangki citanya harus dipenuhin, cuman jangan sampai anak juga nggak ada respect akhirnya ya, karena nggak ada takut sama sekali sama orang tua. Dan sekarang banyak anak kayak itu loh yang kurang ajar sama orang tua ya. Jadi bahkan kontrol rumah itu ada di tangan anak, bukan ada di tangan orang tua gitu. Itu banyak sekali sekarang. Malin kundang versi zaman now tuh banyak sekali. Makanya kayak pemahaman parenting sekarang itu entah dari segi teorinya ataupun mungkin cara orang memahami yang salah. Iya, gitu ya. bener. Kayak misalkan yang sebelumnya kita bahas soal komunikasi gitu ya. Sebetulnya kan bukan berarti menghilangkan ketegasan gitu ya, tetapi ketegasan itu harus dikomunikasikan. Benar Ya kan? sekali. Kayak hukuman kan, anak sekarang dihukum mungkin yang nggak sepeka dulu gitu ya, harus dijelaskan nih, kamu tuh tadi dihukum karena ini gitu, dampaknya seperti itu. Itu yang komunikasi seperti itu yang harus disampaikan. Benar. Gitu. Bukan malah menghilangkan hukuman, menghilangkan ketegasan hanya dengan ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol nggak ada faedah juga kan. Misalnya niatnya kita ingin membangun komunikasi dengan anak, tidak mau ingin jadi teman gitu kan. Takut anak, kebanyakan orang tuh kan takutnya anak jadi nggak terbuka sama kita. Ya kita berusaha jadi orang tua yang super asik gitu kan. Ya harus sih sebenarnya, tapi sesuai umurnya kalau aku bilang. Karena kan ada umur ya kan, kayak 0 sampai 5 tahun tuh Dan kayak kesiapan anak juga. Iya, dan kesiapan. Karena nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau sekarang ya kalau di fase Lubna ya dia masih jadi ratu lah, jadi raja, apa-apa Lubna ya kan. Pokoknya Lubna salah juga kita happy gitu kan. Nggak ada hal menyebalkan sedikit pun dari Lubna, pokoknya selalu bikin happy, nangisnya kayak marahnya kayak, bahkan sorry pupnya aja kita bikin ketawa gitu. Ih lucu banget sih Empup ya, lucu gitu. Kan nggak lucu ya kalau misalkan kalau bunda yang pup, bunda pup lucu kan, nggak mungkin kan. Tapi kalau Lubna tuh sekarang pupnya aja lucu gitu kan. Nggak mandi juga dia lucu, bau asem juga lucu gitu. Nah kalau usia Kava Maria kan sekarang udah masuk tahunan perang ya. Jadi dalam konteks tuh mereka bener-bener literally samina wa atona. Itu karena pembentukan karakter usia itu kan. Sampai 14 tahun itu adalah pembentukan karakter. Harus samina wa atona. Namanya tahunan gimana sih? Tahunan itu kan nggak punya hak untuk komplain, nggak punya hak untuk milih, dia nggak punya hak, even dia nggak punya hak atas pikiran dia sendiri gitu kan. Berarti karena itu lagi pembentukan karakter. Nah ketika udah usia ijaz tuh itu udah kayak best friend lah, sebagai teman lah ya. Jadi itulah ketika komunikasi dibangun. Tapi tentu aja kan nggak serta merta semua harus dengan ilmu ya, nggak jangan kamu masa tahunan perang harus samina wa atona, tapi sama bapaknya sih sama masing-masing gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi kalau mau pakai konsep itu orang tua harus siap pendampingan full, jangan kan masa tahunan perang jadi nggak bisa milih, jadi aku harus jadi orang tua yang penjajah gitu kan. Ya kamu boleh jadi penjajah untuk anakmu, tapi kamu juga harus siap mendampingi. Kamu boleh ngelarang dia main keluar, tapi lo harus siap jadi teman yang paling asik buat dia. Jadi kamu boleh ngelarang anak kamu pegang HP, nonton YouTube, orang apapun itu. Tapi kamu harus siap menjadi seseorang yang lebih asik, lebih lucu, lebih seru daripada YouTube, gitu kan. Bahkan sampai kalau ngelarang anak untuk nonton kartun, berarti kita harus siap lebih asik dan menyenangkan daripada kartun yang ada di YouTube dan TV gitu. Ada konsekuensinya, jadi nggak bisa ngambil satu hal tapi meninggalkan hal lain. Jadi semua juga ada ilmunya, makanya harus belajar terus ilmunya diri gitu. Itu penting sih, makanya jadi orang tua tuh belajar tanpa henti, including me. Aku aja baru belajar lagi dari kemarin, baru kemarin aku kan dari Jakarta. Yang aku cerita sama ayah, aku lagi sedih. Jadi aku datang gitu,
Ntar dulu ya Man ya, Ijaz lagi kerja dulu. Terus aku ditinggalin. Sedih banget. Sedih banget. Terus udah gitu doang. Setelah perjalanan gue dari Tasik, gitu doang gitu kan. Aku tuh kayak aku merasa diabaikan sama dia gitu kan. Ya Allah kok gini banget sih gitu. Terus aku jadi kayak ngerasa, oh ya kok justru lebih dewasa Ijaz gitu daripada aku gitu. Jadi sebenarnya di situ juga jadi pelajaran buat aku bahwa ya bukannya ini mau aku membesarkan anak-anak aku sesuai fitrahnya dan sesuai ambisinya juga.